Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya Bu Ayu di sini di channel YouTube Legal Break. Nah, break kali ini Bu Ayu mau melanjutkan cerita atau apa ya? Ya pokoknya mau melanjutkan video dari video sebelumnya tentang langkah-langkah awal atau langkah-langkah apa yang dilakukan adik-adik yang telah tamat dari bangku SMA untuk menuju perguruan tinggi. Nah, di video sebelumnya Bu Ayu sudah menjelaskan tuh langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Nah, di video kali ini Bu Ayu mau menjelaskan kalau sudah masuk di perguruan tinggi kita harus ngapain. Nah, jadi sebelum kalian mendengarkan video Bu Ayu, boleh di subscribe dulu channel YouTube-nya dan boleh diklik video-video sebelumnya untuk dilihat dan ditonton apa saja kegiatan-kegiatan Bu Ayu selama di kampus. Oke, nah untuk langkah awal yang pertama kita lakukan di perguruan tinggi itu adalah setelah kita melihat pengumuman, melihat ada nama kita lulus sebagai salah satu peserta didik atau sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, biasanya itu kita akan melakukan registrasi ulang. Nah, registrasi ulang ini itu dilakukan untuk memvalidasi atau memverifikasi data-data kita yang pada saat kita mendaftar ini sudah betul atau belum. Makanya kita dilakukan registrasi ulang. Nah, setelah melakukan registrasi ulang, itu biasanya kalau di kampus Bu Ayu, itu biasanya nanti akan dimasukkan oleh cutting-cuttingnya di setiap di setiap prodi atau di setiap fakultas atau setiap jurusan itu biasanya dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Nah, itu gunanya apa? Gunanya untuk mendata mahasiswa himpunan supaya memudahkan komunikasi pada saat mereka akan melaksanakan kegiatan bahasa sekarang tuh MOS, masa orientasi siswa. Enggak MOS, Deng. PKKMB. Nah, pengenalan PKKMB, pokoknya ada belajarnya lah gitu. Saya lupa panjangannya apa gitu. Pokoknya untuk memudahkan supaya mahasiswa yang baru ini bisa terus mendapatkan informasi selama menjadi mahasiswa baru. Jadi dimasukkan di dalam grup. Nah, kebetulan nih Ibu cerita di prodi Ibu ya, di universitas Ibu. Jadi Ibu cerita seperti ini. Nah, setelah mendapatkan grup, terus kemudian udah didata juga di dalam grup, nanti kan secara otomatis masuk ke dalam himpunan mahasiswa. Nah, setelah mendapatkan grup, nanti kan akan ada pengumuman nih kapan waktunya PKKMB universitas, fakultas, prodi, ataupun jurusan. Nah, setelah melakukan pengenalan kampus, lingkungan kampus, terus kemudian melihat, oh di sini tempat belajarnya, di sini perpustakaannya, itu biasanya dilakukan pada saat awal masuk ke perguruan tinggi. Nah, setelah itu biasanya mahasiswa akan diarahkan ke dosen-dosen PA-nya atau pembimbing akademiknya selama mereka kuliah. Jadi pembimbing akademik itu apa sih? Siapa sih? Gitu kan pasti akan ada yang bertanya. Jadi pembimbing akademik itu adalah walinya mahasiswa selama di perguruan tinggi. Jadi kalau di SD, SMP, SMA itu adalah wali kelas. Nah, kalau di perguruan tinggi itu namanya pembimbing akademik. Nah, jadi pembimbing akademik ini beliau itu membimbing mahasiswa dari awal hingga dia tamat menjadi seorang sarjana. Jadi pembimbing akademik ini dia akan memberikan masukan, saran dengan mata kuliah apa yang mau diambil. Terus kemudian kalau misalkan ada kegiatan di luar, dia akan konsultasi ke pembimbing akademik. Nah, itu
eh, kewenangan dari pembimbing akademik, memberikan saran, masukan, dan juga bisa dikatakan orang tua atau wali di kampus. Jadi kalau mahasiswanya ada masalah atau apa, dia bisa berkonsultasi dengan pembimbing akademik. Nah, setelah diarahkan ke pembimbing akademik, nanti akan keluar jadwal nih kapan melakukan PKKMB ya. Tadi udah ya, setelah PKKMB nanti akan diarahkan ke pembimbing akademik. Nah, nanti akan ada jadwal penginputan mata kuliah. Nah, jadi setelah menginput mata kuliah, barulah nih adik-adik melihat mata kuliah dasar yang akan diambil di semester 1. Dulu di kampus Bu Ayu ya, di kampus Bu Ayu sekarang yang tempat Bu Ayu mengajar, biasanya mereka yang semester 1 sampai semester 3 kalau nggak salah atau 4 gitu, itu mereka ada sistem paket gitu. Jadi misalkan dalam satu angkatan di semester 1 ada sekian mahasiswa, satu kelasnya ada 40, maka mereka dibikinkan paket per jadwal gitu. Jadi misalkan untuk dosen si A, B, C, D, E, F, kelasnya di paket A. Nah, nama mahasiswanya itu juga ada terdaftar. Jadi dia kayak pokoknya sistem paket gitu loh. Maksudnya kayak mana ya? Mereka udah ditentukan nih siapa mahasiswanya dan siapa dosennya gitu. Hanya kalian tinggal menginput saja di sistem akademiknya atau di sistem, kalau kami di perguruan tinggi kami itu nama sistem akademiknya itu atau LMS itu SIPA, Sistem Informasi Akademik. Lupa saya P-nya tuh apa gitu. Nah, jadi gitu. Jadi setelah ke KPA nanti akan diberikan arahan untuk mengisi jadwal mata kuliah. Nah, dah sampai situ untuk di awal-awal kalian masuk perguruan tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa masuk perguruan tinggi itu semuanya ada proses-prosesnya dan memiliki step by step-nya. Jadi memang kalau di perguruan tinggi itu tidak sama seperti SMP, SD, SMP, SMA. Begitu masuk mata pelajarannya tuh ditentukan oleh satu guru gitu. Ini juga sih, tapi dia per paket gitu. Jadi satu mahasiswa itu jadwalnya dalam 1 minggu sudah ditentukan apa-apa saja mata kuliahnya. Dan gitu ya. Nah, jadi untuk adik-adik yang memang sudah mendaftar di perguruan tinggi, jangan lupa diikuti segala informasi yang ada di kampusnya supaya tidak ketinggalan informasi. Karena kebanyakan mahasiswa kalau tidak tidak aktif dalam ini, biasanya dia selalu ketinggalan informasi gitu. Jadi kalau di kampus Bu Ayu memang mahasiswa baru itu diarahkan ke himanya atau himpunan mahasiswanya. Nanti dia masuk grup, ya segala informasi dari prodi, dari fakultas, dari universitas itu akan otomatis diinformasikan di grup angkatan gitu. Oke, adik-adik semua, kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan tanya di kolom komentar. Kalau memang ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Ayu. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Kalau bisa di share ke teman-temannya supaya bisa melihat kehidupan kampus yang ada di Kepulauan Riau di tempat Bu Ayu mengajar. Oke, terima kasih.